yang mengatakan dianggap telah dibacakan. Kata dapat bersifat fakultatif, sehingga dalam hal ini karena Mahkamah telah memeriksa perkara 29, 51, dan 55, maka posisi kasus perkara nomor 90 dan perkara 91 sudah jelas, sehingga Mahkamah dapat langsung memutus perkara akuo. Dari kelima perkara akuo, saya merasakan adanya kosmologi negatif. Saya ulangi, merasakan adanya kosmologi negatif dan keganjilan pada kelima perkara akuo yang perlu saya sampaikan, karena hal ini mengusik hati nurani saya sebagai seorang hakim yang harus menunjukkan sikap penuh integritas, independen, imparsial, serta bebas dari intervensi politik manapun, dan hanya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada ideologi Pancasila. Saya ulangi, serta bebas dari intervensi politik manapun dan hanya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada ideologi Pancasila. Berikut keganjilan dan keanehan yang saya rasakan. Yang pertama, keganjilan dan keanehan pada penjadwalan sidang yang terkesan lama dan ditunda-tunda. Berdasarkan catatan administrasi pada Kepanitraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, proses persidangan kelima perkara akuo tertera di bawah ini. Saya petakan hal tersebut. Berdasarkan pada proses persidangan sebagaimana diuraikan pada tabel di atas, proses persidangan pasca persidangan perbaikan permohonan menuju pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden terkesan terlalu lama, bahkan memakan waktu hingga 2 bulan, yakni untuk perkara nomor 29 dan 1 bulan pada perkara nomor 51 dan perkara 55. Meskipun hal ini tidak melanggar hukum acara baik yang diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi maupun peraturan Mahkamah Konstitusi, namun penundaan perkara akuo berpotensi menunda keadilan dan pada akhirnya akan meniadakan keadilan itu sendiri. Justice delay, justice deny. Terlebih hal ini merupakan suatu ketidaklaziman yang saya rasakan selama lebih kurang 10 tahun menjadi hakim konstitusi dalam menangani perkara di MK. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula saya mengusulkan agar Mahkamah menetapkan tenggang waktu yang wajar antara sidang perbaikan permohonan dengan pemeriksaan persidangan untuk mendengar keterangan DPR dan pemerintah, sehingga peristiwa seperti ini tidak akan atau tidak lagi terjadi di kemudian hari. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan menyempurnakan hukum acara pengujian undang-undang. Keanehan kedua atau keganjilan yang kedua, pembahasan dalam rapat pemusyawaratan hakim. Pada saat rapat pemusyawaratan hakim yang diadakan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 terkait pengambilan putusan terhadap beberapa perkara, yaitu perkara 29, perkara 51, dan perkara nomor 55, ketua tidak hadir. Oleh karena itu, RPH dipimpin oleh wakil ketua. Dan saya menanyakan mengapa ketua tidak hadir. Wakil ketua kala itu menyampaikan bahwa ketidakhadiran ketua dikarenakan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan, conflict of interest. Disebabkan isu hukum yang diputus berkaitan erat dengan syarat usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, di mana kerabat ketua berpotensi diusulkan dalam kontestasi pemilu presiden 2024 sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh salah satu partai politik, sehingga ketua memilih untuk tidak ikut dalam membahas dan memutus ketiga perkara akuo. Pada akhirnya ketiga perkara akuo, yaitu perkara nomor 29, perkara 251, dan perkara 55 diputus dengan komposisi mayoritas hakim menyatakan menolak permohonan akuo meskipun ada pula hakim yang berpendapat lain. Namun demikian, pada perkara nomor 90 dan perkara nomor 91 dengan isu konstitusional yang relatif sama, yaitu berkaitan dengan syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden, ketua malahan ikut membahas dan memutus kedua perkara akuo, dan khusus untuk perkara 90 diputus dengan amar dikabulkan sebagian. Sungguh tindakan yang menurut saya di luar nalar yang bisa diterima oleh penalaran yang wajar.
Tindakan ketua ini kemudian saya pertanyakan dan persoalkan di dalam RPH. Setelah dilakukan konfirmasi pada sidang RPH hari Kamis, tanggal 21 September 2023, ketua menyampaikan bahwa ketidakhadiran pada pembahasan dan forum pengambilan keputusan pada perkara nomor 29, 51, dan 55 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan, sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua pada RPH terdahulu. Apalagi perkara 90 dan perkara 91 telah dinyatakan dicabut oleh kuasa hukum pemohon pada tanggal 29 September 2023. Meskipun pada akhirnya pada hari Sabtu 30 September 2023 pemohon membatalkan penarikan atau pencabutan kedua perkara akuo. Hal-hal inilah yang menurut saya aneh dan tidak bisa diterima rasionalitasnya. Peristiwa ini turut menguji pula sisi integritas dan kenegarawan seorang hakim konstitusi. Di sisi lain, saat memutus perkara nomor 90, putusan diambil dengan komposisi yang selama ini sepengetahuan saya belum pernah terjadi. Adapun komposisi tersebut adalah sebanyak 3 orang hakim mengabulkan sebagian dengan memaknai syarat usia tetap 40 tahun sepanjang dimaknai berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih elected official, misalnya berpengalaman sebagai gubernur, bupati, atau wali kota. Sebanyak 2 orang hakim mengabulkan untuk sebagian dengan alasan yang berbeda terkait dengan pertimbangannya, yaitu terbatas berpengalaman sebagai gubernur yang kriterianya diserahkan pada pembentuk undang-undang. 1 orang hakim memiliki pendapat berbeda dissenting opinion dengan menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Sebanyak 2 orang hakim berpendapat bahwa perkara ini bukan merupakan permasalahan inkonstitusional norma, tapi merupakan open legal policy. Dan sebanyak 1 orang hakim memiliki pendapat berbeda dissenting opinion, yaitu permohonan dinyatakan gugur. Inilah pendapat saya. 3. Keanehan dan keganjilan itu adalah perkara nomor 90 dan perkara nomor 91 ditarik tetapi tetap dilanjutkan. Perkara nomor 91 dan perkara nomor 90 dan 91, saya ulangi, diajukan oleh pemohon yang berbeda, namun dikuasakan pada kuasa hukum yang sama. Kuasa hukum perkara pemohon 91 dan 90 dan 91 telah mencabut atau menarik permohonannya melalui surat bertanggal 26 September 2023 perihal permohonan pencabutan perkara nomor 91 mengenai permohonan uji materi 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar 45. Surat dimaksud telah diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Jumat 29 September tahun 2023 pada pukul 14.32 WIB. Akan tetapi pada hari Sabtu 30 September 2023 melalui surat bertanggal 29 September 2023 perihal permohonan pembatalan pencabutan perkara nomor 1 mengenai permohonan uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Aku dengan alasan pembatalan pencabutan di perkara diuraikan pada angka 3 surat dimaksud karena adanya kesalahan informasi yang kami terima terkait pengiriman berkas perbaikan permohonan. Maka dengan ini kami membatalkan surat kami bertanggal 26 September tahun 2023 perihal permohonan pencabutan perkara nomor 91 tentang uji materi dan sebagainya. Pada angka 4 surat dimaksud, pemohon pun meminta kepada mahkamah agar perkara aku tetap diperiksa dan diputus. Dalam rangka memastikan kebenaran ikhwal pencabutan dan pembatalan pencabutan perkara aku, mahkamah mengagendakan persidangan konfirmasi pada hari Senin 3 Oktober tahun 2023 guna melakukan konfirmasi berkenaan dengan hal tersebut di atas. Pada persidangan tersebut, pemohon pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut. Vide risalah sidang perkara nomor 91 bertanggal 3 Oktober tahun 2023. Terdapat miskomunikasi antara kuasa hukum dengan perwakilan kantor di Jakarta terkait dengan keperluan penyiapan hard copy berkas permohonan guna melengkapi syarat 12 rangkap untuk perbaikan permohonan.
2. Adanya miskomunikasi internal terkait penyerahan hard copy berkas permohonan. Maka kuasa hukum merasa kilaf dan malu sehingga atas inisiatif sendiri tanpa berkoordinasi dengan prinsipal, kuasa hukum mengirim surat pencabutan bertanggal 26 September 2023 via pos yang diserahkan oleh Muhammad Kamdani pada Jumat 29 September 2023 dan diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada hari yang sama pada pukul 14.32. 3. Setelah berkoordinasi dengan Arkian Wahyu Rea, pemohon prinsipal, kuasa hukum lantas membuat surat pembatalan pencabutan perkara karena keinginan prinsipal untuk melanjutkan perkara akuo. Oleh karena itu, kuasa hukum melalui saudara Rudi Setiawan kemudian mengirim surat pembatalan pencabutan perkara bertanggal 29 September tahun 2023 dan diterima Sabtu 30 September 2023 oleh Dani Pamdal MK pada pukul 20.36 WIB dan dicatat dalam tanda terima berkas perkara sementara. Berdasarkan beberapa hal sebagaimana diuraikan oleh pemohon di atas, saya berpendapat terdapat beberapa keanehan dan keganjilan yang dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Perbuatan hukum pemohon yang melakukan pencabutan perkara sepihak atas inisiatifnya sendiri tanpa berkoordinasi dengan pemohon prinsipal karena malu dan kilaf yang disebabkan oleh adanya miskomunikasi internal dalam tim kuasa hukum terkait penyerahan hard copy berkas permohonan sebanyak 12 rangkap. Menurut penalaran yang wajar, alasan kuasa hukum dimaksud tidak dapat diterima rasionalitasnya. 2. Adanya perbedaan waktu penerimaan surat pembatalan pencabutan perkara antara keterangan kuasa hukum pada persidangan hari Senin tanggal 3 Oktober 2023 dengan waktu yang tertera pada tanda terima berkas perkara sementara, yaitu pada pukul 12.04. Sedangkan berdasarkan keterangan kuasa hukum pada persidangan surat pembatalan pencabutan perkara diterima pada pukul 20.36 WIB. 4. Adanya perbedaan nama petugas Pamdal MK yang menerima surat pembatalan pencabutan perkara menurut kuasa hukum pemohon diterima oleh Dani Pamdal MK, namun nama yang tercantum dalam tanda terima berkas perkara yakni Safrisal Pamdal MK. Pola dan keterangan yang disampaikan kuasa hukum dan pemohon prinsipal pada perkara 90 Almas Tasibiru Rea juga sama dengan pola dan keterangan yang disampaikan kuasa hukum dan pemohon prinsipal pada perkara nomor 91 Arkian Wahyu Rea. Meskipun waktu persidangan untuk melakukan konfirmasi pencabutan atau penarikan permohonan dijadwalkan berbeda. Artinya, keterangan kuasa hukum dan pemohon ekwal pencabutan dan pembatalan pencabutan perkara dilakukan secara sadar dan by design. Vide Risalah Sidang Perkara nomor 90, 3 Februari, Yungto Risalah Sidang Perkara nomor 91, bertanggal 3 Oktober halaman 6-13. 6. Pada hari Sabtu 30 September 2023 terdapat surat pembatalan penarikan permohonan perkara 90 dan perkara 91 yang dikirim oleh Rudi Setiawan yang merupakan staf kuasa hukum pemohon dan diterima oleh Pamdal Risalah Sidang Perkara nomor 91 bertanggal 3 Oktober halaman 9-10. Permasalahannya yaitu mengapa surat pembatalan penarikan permohonan diregistrasi di bagian kepanitraan pada hari Sabtu tanggal 30? Padahal hari Sabtu tanggal 30 di hari libur dan bukan pada hari Senin tanggal 2 tahun 2023 yang faktanya diterima pada hari Senin. Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan pemohon dan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut saya pemohon telah mempermainkan marwah lembaga peradilan dan tidak serius dalam mengajukan permohonan. Bahkan tindakan kuasa hukum pemohon mencerminkan unprofesional kendak, tidak profesionalan sebagai kuasa hukum karena tanpa melakukan koordinasi dengan pemohon prinsipal, kuasa hukum pemohon melakukan penarikan atau pencabutannya. Saya ulangi,
Menurut saya, pemohon telah mempermainkan marwah lembaga peradilan dan tidak serius dalam mengajukan permohonan. Meskipun setelah berkoordinasi dengan pemohon prinsipal pada perkara nomor 90 dan perkara 91, pemohon prinsipal meminta kuasa hukumnya untuk tetap melanjutkan perkara aku dan selanjutnya direspon oleh kuasa hukum dengan menyampaikan surat pembatalan penarikan perkara. Disinilah letak miskomunikasi antara pemohon prinsipal dan kuasa hukumnya. Selain itu, berdasarkan pasal 75 ayat 1 huruf B, ayat 3 huruf C Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang, permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan kembali, meskipun belum ada putusan berupa ketetapan penarikan kembali yang dikeluarkan oleh mahkamah. Namun sudah cukup bagi alasan bagi mahkamah untuk menolak surat pembatalan pencabutan perkara dan mengabulkan pencabutan perkara pemohon karena pemohon telah ternyata tidak serius dan bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan aku. Terlebih, isu hukum yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya merupakan isu besar yang sensitif karena syarat kepentingan politik dan menarik perhatian publik. Meskipun isu hukum dimaksud bukanlah satu-satunya permohonan yang diajukan oleh karena itu seharusnya mahkamah mengeluarkan ketetapan yang mengabulkan penarikan permohonan aku dengan alasan permohonan tidak sungguh-sungguh dan tidak profesional dalam mengajukan permohonan dan dapat diduga malah mempermainkan kewibawaan dan marwah mahkamah. Oleh karena itu menjadi kewajiban hakim konstitusi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat pencari keadilan agar bersikap teliti, cermat, dan sungguh-sungguh serta tidak menganggap sepele persoalan ini sehingga perkara serupa tidak terjadi lagi di masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, sebagai konsekuensi hukum dari penarikan perkara, maka pemohon tidak dapat melakukan pembatalan pencabutan perkara aku dan perkara yang telah dicabut atau ditarik tidak dapat diajukan kembali. Terima kasih Pak Wakil. Pak Ketua sudah hadir. Terima kasih Pak Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya, pendapat berbeda dissenting opinion terakhir dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Soehartoyo